presentasi kelompok 2 kali ini membahas tentang paradigma perkembangan ipteks yang berfokus pada pembahasan. Untuk yang pertama, membahas tentang potensi manusia, jasmani dan rohani dalam perkembangan ipteks. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin yang pertama itu tentang potensi manusia atau jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks. Di sini ada Rahmat mengatakan bahwa ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani, atau fisik dan rohania. Ruh sendiri ini berisikan tentang potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungannya untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Potensi jasmani mencakupi konstitusi biokimia yang dimana secara materi termasuk ke dalam tubuh. Potensi rohani ini berupa konstitusi non-materi karena ketergasian dalam jiwa termasuk ke dalam naluri, penginderaan, bakat kepribadian, intelek, dan unsur jiwa yang lainnya. Imam Al-Ghazali memiliki 4 kekuatan sifat-sifat ilmu yang ditempatkan dalam hati Al-Ghazali. Di antaranya yang poin pertama itu ada qalb, yang merupakan unsur halu. Yang kedua ada akal. Nah, akal ini berarti sesuatu yang harus bekerja untuk mengetahui dan merasakan tentang sesuatu. Yang ketiga, nafs, kekuatan yang menghimpau sifat-sifat pada manusia. Yang keempat, ada akal, yaitu ilmu tentang hakikat segala keadaan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Agi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Risti mengenai potensi manusia, jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran dan Hadis. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa pengembangan ipteks pada satu sisi dapat memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia. Nah, hal tersebut dapat terjadi apabila ipteks disertai oleh asas atau landasan, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dapat berlaku juga sebaliknya, tanpa adanya asas atau landasan iman maupun takwa, ipteks dapat disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya adalah destruktif atau merusak. Nah, Al-Quran sendiri digunakan sebagai dasar pijakan bagi seorang muslim dalam kehidupan ini untuk memberikan penjelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam, menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit untuk kebutuhannya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Isra, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdil. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, dalam ayat tersebut Al-Quran menyebutkan kata sahara yang artinya menundukkan atau merendahkan, yang berarti maksudnya adalah supaya alam raya ini dengan segala manfaat yang dapat diraih darinya harus tunduk dan dianggap sebagai sesuatu yang posisinya berada di bawah manusia. Adapun peran manusia sebagai khalifah di muka bumi menyebabkan alam semesta tunduk dalam kepemimpinan manusia yang sejalan dengan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 2, yang pada intinya menjelaskan bahwa melalui kemampuan akal, ilmu, dan teknologinya, manusia dapat meniru segala kekuatan beraneka makhluk. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa seiring berjalannya ilmu pengetahuan teknologi dan juga seni atau ipteks, manusia semakin menciptakan inovasi-inovasi atau penemuan baru, entah itu dalam bentuk robot, entah itu dalam bentuk mesin, dan sebagainya. Nah, maka dari itu manusia dapat menembus bumi dengan teknologinya, serta dapat menggali segala mineral dan juga minyak yang terpendam dalam bumi. Atau bisa dikatakan bahwa manusia dengan kemajuan teknologi yang ada dapat menggali seluruh sumber daya alam maupun manusia yang tersedia dalam bumi. Oleh sebab itu, di dalam Islam memberikan rambu-rambu atau tanda sebagai peringatan kepada manusia dalam pengembangan ipteks, sehingga semua itu dapat berjalan dengan searah dan sejalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga berlandaskan iman dan takwa sesuai dengan dalil yang sudah tercantumkan dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd maupun surat Al-Isra. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Mbak Agilia tentang rambu-rambu mengenai ipteks dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Yang artinya, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dalam ayat tersebut diartikan bahwa menunduk atau merendahkan, maksudnya adalah agar alam raya ini dengan segala manfaat yang didapat diraih darinya harus tunduk dan dianggap sebagai suatu yang posisinya berada di bawah manusia. Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam pengembangan ipteks, sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu akidah Islam sebagai dasar Islam. Menjadikan akidah Islam sebagai dasar Islam iptek bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan hadis, tetapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandarisasikan benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai tolak ukur benar salahnya ilmu pengetahuan teknologi, dan konsep-konsep iptek tersebut tidak boleh lepas dan keluar dari inti dan kandungan dari Al-Quran dan hadis. Nah, dengan demikian, yang dimaksud menjadikan akidah Islam dan syariah Islam sebagai standar kemanfaatan iptek, ketentuan seperti halal haram dan hukum-hukum Islam yang lainnya wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek sebagaimana bentuknya. Iptek yang boleh digunakan adalah iptek yang dihalalkan oleh syariah Islam. Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyaknya ayat dan hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk menggunakan iptek dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya, dan sebagaimana keteladanan yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 65. Yang B yaitu pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Dalam mengembangkan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah, sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya,
padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Baik, yang selanjutnya ada muatan etika dalam pengembangan ipteks. Pengembangan ipteks mengandung muatan etika yang selalu membarengi hasil teknologi pada saat diterapkan. Sangatlah hebat hasil teknologi, akan tetapi jika diniatkan untuk membuatkan kerusakan manusia, menghancurkan lingkungan, sangat dilarang dalam Islam. Dengan demikian, teknologi bukanlah suatu hal yang lepas sama sekali. Dengan begitu, penyalahgunaan teknologi adalah suatu tindakan zalim yang Allah SWT tidak sukai. Oleh sebab itu, rambu-rambu penyebarluasan ipteks dalam Islam yaitu membuat paradigma Islam sebagai pandangan atau tumpuan utama serta menjadikan syariat Islam sebagai asas atau landasan dalam penerapan dan pemanfaatan konsep ipteks. Penyebarluasan ipteks harus diikutsertakan dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga penyebarluasan ipteks merupakan hasil dari keterampilan manusia yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis.